Tottenham Hotspur harus lebih kreatif di bursa transfer Januari ini. Bukan hal yang mudah untuk membangun kembali skuad bagi Ange Postecoglou dan Spurs yang sedang mencoba menambah 3 pemain tanpa harus membuang banyak uang. Tapi tidak banyak yang menyangka Spurs bakal sekreatif ini. Belum banyak kejutan di bursa transfer. Tetapi berita Tottenham telah menuntaskan kesepakatan transfer pinjaman dengan opsi untuk membeli Timo Werner dari RB Leipzig adalah salah satu yang menarik untuk kita amati. Kenapa Tottenham mendatangkan pemain yang pernah dianggap gagal bersama Chelsea di Liga Inggris ini? Dan bagaimana strategi Ange Postecoglou untuk Timo Werner? Simak penjelasannya sebagai berikut. Apakah Tottenham tempat tampung pemain gagal? Ini adalah fakta yang tak terhindarkan yang menempel pada nama Timo Werner. Adalah bahwa ia telah dianggap pemain gagal di sepak bola Inggris dan tidak dapat memberikan dampaknya. Timo Werner adalah salah satu penyerang muda terbaik di Eropa saat itu. Dengan mencetak 28 gol di Bundesliga pada 2019-2020 ketika Chelsea mengontraknya dari RB Leipzig seharga nyaris 1 triliun rupiah pada tahun 2020. The Blues mengalahkan Liverpool untuk mendapatkan Timo Werner dan rasanya seperti salah satu transfer terbaik mereka saat itu. Tapi seperti yang kita lihat seiring berjalannya waktu, kenyataannya tak seindah harapan. Timo Werner bermain reguler di musim pertamanya, tetapi hanya mencatatkan 6 gol di Liga Inggris. Timo Werner juga ikut menjadi bagian dari Chelsea yang memenangkan Liga Champions di tahun 2021, meskipun perannya nyaris tak nampak. Dan setengah musim berikutnya, ia mencetak hanya 4 gol di Liga. Sepanjang masa kerjanya di Stamford Bridge, dia tidak pernah terlihat seperti berniat menjadi bagian dari Chelsea, atau tampak berjuang keras di depan gawang, dan selalu melakukan kebiasaan terperangkap jebakan offside lawan setiap kali dia hendak mencetak gol. Dan pada akhirnya, Timo Werner dijual rugi kembali ke Leipzig di bursa transfer musim panas 2022. Memang sudah bukan hal baru jika seorang striker hebat kemudian datang ke Chelsea dan kemudian justru melempem di sana. Ada banyak pemain hebat, jauh lebih hebat dari Timo Werner yang juga gagal memberikan dampaknya di Chelsea. Misalnya saja, ada Andriy Shevchenko, Fernando Torres, Alexander Pato, Radamel Falcao, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Romelu Lukaku, dan sebagainya. Tapi coba lihat dulu usia para pemain tersebut. Sebagian besar pemain tersebut tiba di Chelsea menjelang akhir karir mereka, sementara Timo bergabung pada usia 24 tahun. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa koneksi antara Chelsea dan Tottenham sangat erat dan berlanjut hingga saat ini. Dan teori cocok logi ini juga nggak salah kalau dilihat kenyataannya. Coba lihat sudah berapa pemain gagal Chelsea yang ditampung oleh Tottenham. Dan juga lihat siapa saja pelatih sebelum Ange Postecoglou yang pernah melatih Tottenham setelah gagal di Chelsea. Ada Antonio Conte dan juga Jose Mourinho. Namun kini mari kita lihat kenapa kali ini mendatangkan Timo Werner jelas berbeda bagi Tottenham. Alasan kenapa Tottenham butuh Timo Werner. Timo Werner bukanlah penyerang tengah, karena dia bukan finisher yang cukup baik yang bisa diandalkan. Langkahnya yang panjang dan cara berlarinya kencang tapi hanya lurus dan kurang lincah merupakan sasaran empuk bagi bek lawan. Dan seringkali ia juga kebingungan ketika harus menyesuaikan kakinya tepat di saat mendapatkan ruang dan waktu untuk melepaskan tembakan. Timo juga bukan pemain sayap, karena dia tidak terlalu sering menggiring bola melewati pemain lawan. Ia juga jarang mengirimkan umpan silang. Salah satu masalah yang muncul saat ia masih bersama Chelsea adalah bahwa ia tidak terlalu tajam untuk mencetak gol dengan bola di luar kotak penalti. Tapi Spurs tidak membutuhkannya untuk melakukan hal-hal itu. Timo Werner sangat baik dalam menemukan ruang, dan itulah kelebihannya. Cara ini memungkinkan rekan satu timnya untuk menargetkannya sebagai penerima bola dan mengirim bola ke depan. Itu adalah cara yang digunakan oleh RB Leipzig untuk Timo, dan ini akan sangat relevan jika ia bermain untuk Spurs. Selain itu, akselerasinya akan merepotkan pengawalnya di lapangan, dan dampaknya ketika bek tengah atau gelandang lawan datang mengejarnya, ruang terbuka akan muncul di tempat lain yang dapat diterobos oleh pemain Spurs lainnya. Namun yang paling jelas, Timo sangat baik saat berlari melewati pertahanan lawan, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Richarlison. Timo akan berperan seperti Son Heung-min di masa lalu. Jadi jika tantangan di bursa transfer kali ini adalah Tottenham harus memberikan variasi serangan mereka,
maka mereka mungkin akan bisa melakukannya bersama Timo Werner. Tottenham Hotspur krisis lini depan. Pada kenyataannya, mendatangkan Timo Werner bukan berarti akan menjadi transfer yang buruk untuk Spurs saat ini. Beberapa mantan pemain Chelsea telah berkembang dengan sangat baik di Tottenham, seperti misalnya Scott Parker. Mungkin perbandingan terbaik untuk Timo Werner adalah Eidur Gudjohnsen, yang didatangkan dengan status pinjaman oleh pelatih saat itu Harry Redknapp 14 tahun lalu. Eidur menjadi pemain terpenting saat membantu Spurs mengamankan posisi keempat klasemen musim itu. Mungkin juga jangan terlalu berharap bahwa Timo Werner akan datang dan langsung mencetak banyak gol di paruh kedua musim ini. Timo belum mencapai jumlah 2 digit gol Liga dalam satu musim sejak meninggalkan Leipzig pada 2020. Tapi di saat kini Tottenham tengah ikut bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris, jelas mereka membutuhkan opsi lain dalam lini serang mereka. Di saat Tottenham menjamu Burnley di pekan pertama 2024, itu adalah pertandingan pertama Spurs tanpa kehadiran Son Heung-min yang tengah pergi ke ajang Piala Asia untuk menjadi kapten Korea Selatan. Dan jika Korea Selatan mencapai final di Qatar, yang mana mereka adalah favorit kedua untuk memenangkan gelar juara Piala Asia kali ini, itu berarti Son Heung-min akan pergi hingga pertengahan Februari nanti. Son artinya akan melewatkan pertandingan Liga Inggris melawan Manchester United, Brentford, Everton, dan Brighton, serta pertandingan putaran keempat Piala FA bagi Tottenham. Opsi pemain penyerang Tottenham Hotspur sedang tipis. Richarlison dalam kondisi bagus, tetapi tidak dalam kondisi terbaiknya. Brennan Johnson sudah bermain dalam 11 pertandingan terakhir berturut-turut. Dejan Kulusevski dibutuhkan di lini tengah karena ada beberapa pemain yang cedera di posisi tersebut. Ivan Perisic sedang dalam masa pemulihan dari cedera lutut dan akan absen hingga akhir musim. Manor Solomon juga masih dalam masa pemulihan cedera lutut. Dan saat melihat Spurs kesulitan menyerang 4 bek Burnley pada akhir pekan lalu, mereka tampak seperti tim yang membutuhkan seseorang yang berpengalaman dalam melakukan hal itu. Timo Werner dalam hal ini akan terasa sangat cocok dengan bagaimana Spurs seharusnya bermain mengikuti taktik Ange Postecoglou, terutama untuk lini serang mereka. Bahkan jikapun Timo tidak menjadi bintang lini depan Spurs, dia akan tetap memberikan kedalaman squad dan pilihan dari bangku cadangan, terutama pada saat yang sulit ini bagi Spurs. Ange Postecoglou juga bisa menempatkan Timo Werner di sebelah kiri dalam formasi 3 pemain depan atau bahkan berada di tengah. Dan memainkannya bersama Richarlison dan Brennan Johnson tentu akan menjadi hal yang baik. Timo Werner juga akan mendapatkan manfaat dari perubahan perannya, kesempatan bermain menjelang Euro, dan kesempatan untuk bekerja di bawah manajer baru. Ange Ball mungkin akan sempurna untuknya. Jika Postecoglou dapat membantu Werner untuk bisa tampil percaya diri lagi, maka baik Spurs maupun Timo Werner pasti akan mendapatkan manfaatnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.